Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini ada kabar mengejutkan. Jadi Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan berkunjung ke NTT pada tanggal 1 sampai 3 Oktober 2024 ini. Namun rencana kunjungan ini mendapat penolakan dari sejumlah aktivis yang tergabung dalam pro demokrasi NTT. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama bagaimana komentar dari Rocky Gerung soal ini, guys. Bismillah. Halo loh, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya Hersman Arif dan Bung Rocky dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, Oke. Presiden Jokowi saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke NTT ini 3 hari di sana ya, tanggal 1 sampai Ya. 3. Tapi kunjungan ini diwarnai penolakan oleh aktivis pro demokrasi karena Jokowi itu dinilai telah merusak demokrasi Indonesia dengan menjadikan putranya sebagai wakil presiden. Para aktivis, nah ini kelakuan lama ini kelihatannya, menengarai bahwa kunjungan Jokowi ke NTT meresmikan sejumlah proyek itu diduga juga bagian dari kampanye untuk mendukung salah satu kandidat yang maju dalam pilkada di NTT. Ya, pada akhirnya kita lihat tra tragedi ini bahwa Pak Jokowi dulu dipuji-puji oleh masyarakat Oke. NTT. Sekarang semua pujian itu berubah menjadi cacian. Semua undangan berubah menjadi penolakan. Karena tadi inkonsistensi dari Presiden Jokowi. Pak Jokowi pernah menjanjikan banyak hal yang bagus di NTT, satu wilayah yang memang masih terbelakang itu, dan karena itu mesti dipacu pembangunannya. Jadi Pak Jokowi memilih IKN bukan NTT. Jadi masyarakat NTT akhirnya mengingat dengan pikiran yang jujur mengatakan bahwa Jokowi gagal di NTT. Padahal itu hampir Oke. mayoritas itu pemilih di NTT itu selama 2 periode adalah wilayah pendukung Pak Jokowi. Jadi kita lihat bagaimana seseorang yang pernah berjanji lalu membatalkan janjinya atau bahkan mengalihkan janji dia pada ambisi dia sendiri kan. Kalau Pak Jokowi misalnya mengerti bahwa ada tingkat kemakmuran yang turun di NTT, maka mestinya ada banyak investasi yang dia janjikan tiba di situ, mulai dari food estate, pemulihan apa namanya nih, persawahan itu, Oke. macam-macam hal yang sebetulnya sudah dijanjikan dari awal. Jadi kalau kita lihat bahwa hari ini ada protes dari masyarakat NTT, terutama kalangan muda, itu artinya ada pembahasan yang sungguh-sungguh dari teman-teman aktivis di NTT untuk mengatakan bahwa Jokowi gagal di dalam demokrasi, gagal di dalam kemakmuran, gagal di dalam keadilan. Kita mau tagih apa dari seseorang yang akhirnya memilih memakmurkan keluarganya ketimbang memakmurkan rakyat yang dia janjikan? Ini peristiwa yang tragis yang akan berulang lagi di daerah yang lain tuh. Jadi Pak Jokowi kalau ditolak oleh masyarakat NTT itu artinya ditolak dari hati nurani, dari kejujuran kan. Masyarakat NTT punya semacam pemahaman bahwa semesta itu bekerja melalui hukum-hukum langit. Dan kalau melanggar hukum langit itu artinya ada hal yang dirusak di dalam perencanaan kebijakan tuh. Dan kita sekali lagi melihat bahwa kejujuran manusia itu akhirnya diperlihatkan justru ketika ada saat-saat kritis. Jadi para pendukung Pak Jokowi tidak perlu kecewa atau marah karena apa yang dijujurkan dari hati nurani teman-teman di NTT itu juga dialami dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia melalui apa? Ya melalui figur-figur statistik yang menunjukkan daya beli yang berkurang tetapi pajak dinaikkan. Bagaimana mungkin Ya. dipajaki sementara daya beli tidak ada itu? Bagaimana mungkin perusahaan-perusahaan itu Iya sih, dipastikan untuk benar. dipajak di depan karena pemerintah memerlukan uang, sementara perusahaan-perusahaan itu kehabisan orderan dari luar negeri lalu ditutup, lalu terjadi deindustrialisasi. Jadi semua hal yang pernah kita bayangkan akhirnya berwujud pada kekecewaan tuh. Dan itulah pekerjaan dari Presiden Jokowi yang dimintakan dengan sangat untuk memelihara kepercayaan rakyat, tapi dia hanya percaya pada ambisi dia pribadi untuk dinastinya. Ya, memang benar Bung Rocky, ini NTT ini kita tahu lah ini salah satu basis pendukung utama Pak Dulu Jokowi basis, ya. yes. Nah, jadi sangat ironis bahkan mungkin kita bisa sebut sebagai tragis atau tragedi ketika sekarang Jokowi ditolak di sana.
Kan bukan hanya NTT ya, kawasan Indonesia Timur itu secara umum mayoritas mereka mendukung Pak Jokowi. Karena kan tadinya mereka berharap Pak Jokowi itu jadi nyuhup. Tapi ternyata sampai 2 periode itu ya daerah-daerah di timur Indonesia itu masih begitu-begitu saja. Ini Hmm. saya kira kekecewaan yang jadi akumulasi kekecewaan terhadap janji-janji Jokowi yang tidak terwujud. Jelas Indonesia Timur adalah wilayah yang dielulukan 10 tahun lalu oleh Jokowi, dan ternyata data-data mulai menunjukkan bahwa Indonesia Timur tidak bergerak seperti yang pernah dia janjikan. Itu kemakmuran sangat berkurang, itu daya beli turun habis-habisan tuh. Bahkan Pak Jokowi pernah keliru atau berbohong sebetulnya, mengatakan bahwa di Maluku itu ada satu daerah, mungkin Maluku Utara, Halmahera itu, yang pertumbuhannya 23% dan tertinggi di dunia. Tetapi Jokowi menyembunyikan fakta kemiskinan di situ. Karena agregat yang diucapkan oleh Jokowi itu hanya berlaku pada kelas yang punya privilege di bidang ekstraktif industri. Jadi kalau disebut 23% pertumbuhan itu, Maluku Utara itu nggak ada lagi orang yang tidak bayar pajak dengan baik dan tidak dikejar-kejar oleh debt collector misalnya karena masih ngutang motornya. Jadi kemampuan Pak Jokowi untuk membaca statistik juga buruk, atau bahkan mungkin dia tahu tapi dia palsukan hanya untuk mengatakan bahwa itu pertumbuhan 23%. Di mana ada pertumbuhan 23%? Tapi masyarakatnya mengalami disparitas, mengalami pemiskinan, bukan sekedar kemiskinan. Jadi kita mulai belajar untuk meneliti daerah-daerah mana yang punya potensi juga untuk menolak Jokowi. Saya kira seluruh daerah itu akhirnya mengetahui bahwa Pak Jokowi sudah selesai itu, dan mendiamkan keadaan mungkin lebih baik daripada masih ngecap-ngecap. Lembaga-lembaga survei masih berupaya untuk menegakkan benang basah. Para buzzer istana masih berkeliaran untuk menghalau kecemasan publik. Tetapi kecemasan publik itu terbaca setiap hari ketika emak-emak itu, ibu-ibu itu melihat dompetnya tinggal 20.000, padahal 1 minggu masih perlu kasih jajan anak-anak mereka yang di PA, di PAUD itu. Itu yang mesti diketahui oleh buzzer-buzzer istana yang mondar-mandir di depan televisi meyakinkan bahwa ya ini presiden masih sedang bekerja. Apa yang sebetulnya dihasilkan selama ini? Bahkan upaya untuk membius kecerdasan publik itu dilakukan secara rekayasa, seolah-olah ada wawancara dengan presiden, padahal sebetulnya itulah orang istana sendiri yang sodorin mic dan lalu dianggap sebagai itu adalah doorstop hanya untuk hanya untuk menyelimuti bagian-bagian yang lemah dari Presiden Jokowi. Padahal begitu selimut dibuka, kita tahu bahwa Jokowi masih seperti Jokowi yang dulu, yaitu berbohong, yaitu tidak konsisten, yaitu pencitraan segala macam. Jadi kita mau tuntun sebenarnya negeri ini untuk balik pada kejujuran itu, dan kejujuran itu adalah dasar kita untuk berpolitik. Nah, balik soal warga NTT ya, Bung Rocky. Ini Anda kan sering atau beberapa kali ya ke sana itu belusukan lah kalau menggunakan istilahnya Pak Jokowi gitu ya. Apa yang terjadi sesungguhnya di sana? Warga yang tadinya mengeluh-elukan Pak Jokowi, tapi sekarang mulai setidaknya ada elemen masyarakat kritis yang menolak kehadiran Jokowi di NTT. Oh ya, tentu saya kenal watak dan kecemasan atau kegelisahan masyarakat NTT ya. 3-4 bulan lalu saya ada di NTT, mungkin 10 hari di situ, muter dari Larantuka, Lembata, Adonara, Labuan Bajo, Alor segala macam itu, memberi kuliah dan bertemu dengan masyarakat kecil di situ. Di Lembata saya bertemu dengan satu komunitas yang mengasuh yang disebut sekolah alam, anak-anak kelas 1 sampai kelas 3, kelas 3 sampai kelas 6 itu diajari cara membaca, cara berhitung, cara menggambar, hal-hal yang mendasar karena mereka tidak bisa sekolah tuh. Saya volunteer di situ, jadi relawan untuk mengajar di Pantai Lembata itu, sambil melihat bagaimana kehidupan nelayan yang mulai tersingkir karena biaya untuk melaut itu makin lama makin tinggi. Saya datang ke tempat di mana ada perburuan paus di situ, lalu bicara tentang kehidupan sehari-hari. Jadi saya lihat sendiri bagaimana NTT itu tidak tumbuh berdasarkan janji Pak Jokowi itu. Jadi kemampuan kita untuk membaca NTT
juga saya peroleh langsung dari pengalaman real saya mengajar sebagai guru tamu yang sukarelawan di situ, supaya anak-anak itu tidak tertinggal kendati pemerintah Jokowi menjanjikan sekolah tapi tidak ada aktivitas sekolah di beberapa daerah di NTT. Ya. Saya mengajar di institut yang sangat bermutu itu di Ledalero itu di Momere, ketika semua dosen di situ mulai mengkritik Pak Jokowi tapi dengan metodologi yang kuat tuh. Kita tahu itu Ledalero itu adalah tempat memproduksi para pemikir di situ, itu institusi Katolik yang sebagian besar doktor Ini diperoleh guys, dari pengakuan Eropa Rocket terutama. Gerung Dan ini. kita bicara tentang filosofi, mengucapkan kritik berbasis metodologi berpikir, hermeneutic of suspicion. Jadi saya mengenal betul daerah ini dan saya senang ada di situ tuh. Karena di situ ada pengetahuan, tetapi intervensi kebijakan untuk menghasilkan kemakmuran itu minim sekali. Jadi orang-orang NTT ini, masyarakat NTT itu ada yang betul-betul mampu untuk berpikir abstrak, bahkan mengucapkan politik dunia di ruang-ruang akademis itu, terutama para pater di situ, pastor yang mampu untuk menerangkan keadaan dengan kekuatan berpikir. Pada saat yang sama di wilayah-wilayah NTT ada protes bahwa Bapak Jokowi tidak memperhatikan karena semua proyek yang dijanjikan itu batal, bendungan, Gitu. pertanian segala macam. Jadi bayangkan misalnya kota Lembata itu listriknya kurang dan sepanjang jalan itu lampunya remang-remang aja tuh. Jadi kita tahu bahwa semua ini adalah kegagalan Jokowi untuk memperhatikan sekaligus membuktikan janjinya di masyarakat NTT. Jadi kalau ada protes dari masyarakat NTT, saya mengerti bahwa mereka kecewa. Jadi ini guys beritanya, ini dari Kupang RNC yang berjudul Forum Aktivis Pro Demokrasi NTT tolak kunjungan Presiden Jokowi ke NTT. Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan berkunjung ke NTT pada tanggal 1 sampai 3 Oktober 2024. Namun, rencana kunjungan ini mendapat penolakan dari sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pro Demokrasi NTT. Dalam siaran pers kepada media, Senin 30 September, para aktivis Pro Demokrasi NTT mempertimbangkan sejumlah hal hingga akhirnya menyatakan menolak kunjungan Jokowi. Mereka menilai Presiden Jokowi telah menciderai nilai-nilai Pancasila dengan ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 yang meloloskan anaknya Gibran Rakabuming Raka walaupun harus membegal konstitusi. Kami ingin Jokowi bisa mengakhiri masa kepemimpinannya, 2 periode presiden berakhir dengan catatan sejarah yang elok. Namun rupanya harapan itu kini ibarat seperti menggantang asap. Semuanya menjadi sia-sia, kata koordinator Pro Demokrasi Jimmy Wagai. Lalu ini guys, tuntutan daripada aktivis Pro Demokrasi NTT terhadap penolakan tersebut yang pertama adalah bahwa kami sebagai aktivis pro demokrasi akan melakukan aksi damai kepada Jokowi dan meminta Jokowi untuk menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat NTT yang telah memilihnya selama 2 periode. 2. Bahwa kami sebagai pendukungnya merasa kecewa dengan Jokowi dan menurut kami sebaiknya Jokowi tidak perlu datang ke NTT yang adalah tempat lahir Pancasila. Sebab Jokowi telah menodai nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi ground slack dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedatangan Jokowi di NTT hanya ingin menutupi kegagalan jumlah proyek besar. 3. Kami meminta kepada Pak Jokowi berhenti ikut cawe-cawe dalam pilkada, terutama pilkada NTT, di mana dari informasi bahwa relawan Jokowi akan melakukan skenario dengan mengadakan pameran UMKM, meminta Jokowi hadir dalam acara itu untuk kepentingan salah satu calon gubernur NTT. Yang keempat, bahwa kami meminta Jokowi untuk berhenti melakukan agenda terselubung dalam urusan pilkada NTT dengan modus pemberian sembako dan BLT kepada rakyat NTT. Jadi itu guys, yang mana berita tentang isu penolakan Pak Jokowi saat kunjungan kerja di NTT guys. Mungkin itu guys yang bisa saya sampaikan video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.